Pemirsa, barangkali banyak di antara kita yang masih belum benar-benar memahami bagaimana menghitung besarnya uang pertanggungan asuransi yang mencukupi. Apa saja yang harus kita perhatikan dalam menghitung uang pertanggungan asuransi agar tidak kurang atau underinsured? Kita simak informasi selengkapnya tentunya dalam Cerdas 5 Menit Cerdas Finansial. Sudah jelas uang pertanggungan karena harus memenuhi kebutuhan perlindungan untuk keluarga. Karena kan saya ada istri dan anak-anak. Jika terjadi sesuatu terhadap saya, uang pertanggungan yang ada harus cukup untuk istri dan anak saya melanjutkan kehidupan dan juga pendidikan. Saya pertimbangkan keduanya ya. Kita harapkan sih kita bisa mencapai uang pertanggungan yang kita inginkan, tapi kan seringkali itu tidak mencukupi budget ya. Semua itu harus dinilai. Maunya kan preminya kecil tapi hasilnya besar, tapi itu kan mustahil. Jadi ya harus disiasati. Misalnya kemampuan saat ini berapa, lalu kemampuan yang diperkirakan di mendatang itu seperti apa. Dalam membeli produk asuransi, kita harus benar-benar memahami agar tidak salah beli. Salah satu yang harus diperhatikan dalam membeli asuransi adalah kecukupan uang pertanggungan untuk memenuhi kebutuhan kita atau orang yang bergantung pada kita. Kebanyakan dari kita lebih fokus pada berapa besar premi yang mampu dibayarkannya. Yang lazim terjadi di asuransi jiwa itu adalah underinsured. Underinsured itu artinya adalah kita memiliki perlindungan asuransi yang lebih sedikit dibandingkan yang kita butuhkan. Underinsured itu terjadi karena setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda untuk memiliki polis asuransi. Artinya kalau saya saat ini mempunyai penghasilan tertentu, penghasilan saya misalnya satu bulannya adalah 5 juta atau 10 juta, maka kemampuan saya untuk mengalokasikan dana saya atau saya punya kemampuan untuk mengalokasikan dari saya punya penghasilan tersebut berapa persen untuk membayar polis asuransi jiwa. Jadi hal ini terjadi karena setiap orang mempunyai level income yang berbeda. Sehingga dari waktu ke waktu orang tersebut mestinya mereview kembali polis asuransi jiwa dan perlindungan yang sudah dia miliki. Apabila dia punya nilai ekonomis tentunya setiap orang akan naik, ya. Resiko setiap orang juga dari hari ke hari akan semakin besar, maka dia juga harus mereview pada saat dia mempunyai penghasilan yang lebih, dia harus mereview polis asuransinya sehingga pada saat dia mempunyai penghasilan lebih dia bisa membeli lagi tambahan uang perlindungan atau tambahan polis asuransi yang bisa mengcover polis asuransi sebelumnya. Lalu apa yang harus diperhitungkan agar tidak underinsured namun biaya preminya tetap sesuai dengan kemampuan finansial kita? Untuk bisa menilai apakah uang pertanggungan kita itu cukup atau tidak, salah satu metode yang bisa digunakan itu adalah melihat bahwa kita punya pengeluaran setiap bulan itu berapa. Contohnya adalah apabila seseorang mempunyai pengeluaran gaya hidup setiap bulan 10 juta rupiah. 10 juta rupiah tersebut kita kali dengan 12, yaitu akan menjadi 120 juta rupiah. 120 juta rupiah kita bagi dengan suku bunga deposito, kita anggaplah saat ini suku bunga depositonya 6%. Maka akan menghasilkan 2 miliar rupiah. 2 miliar ini artinya apa? Artinya adalah ideal angka 2 miliar ini adalah ideal uang pertanggungan asuransi jiwa yang harus saya miliki apabila saya tidak ada di dunia ini. Sehingga dengan gampangnya kalau saya punya uang pertanggungan 2 miliar tersebut, ya, keluarga saya atau ahli waris saya menerima uang pertanggungan tersebut dari perusahaan asuransi, uang tersebut dibungakan dengan suku bunga deposito 6% tadi, maka setiap bulan keluarga saya masih bisa maintain biaya kehidupan atau biaya gaya hidup keluarga kami 10 juta rupiah. Sebelum kita membeli asuransi, ada baiknya kita betul-betul memperhitungkan kebutuhan kita maupun orang yang bersandar pada kita agar premi yang kita bayarkan dapat memberikan uang pertanggungan yang mencukupi. Saya Chandra Dewi, Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh